Assalamualaikum, halo sobat pecinta tanaman semuanya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Nah, saat ini musim hujan sudah mulai datang ya sobat ya. Dan biasanya para sobat pecinta tanaman itu banyak yang mengalami kebusukan pada tanamannya. Nah, pada video kali ini kami akan coba membagikan tips atau sharing sedikit tentang bagaimana cara mengatasi atau mencegah pembusukan pada tanaman saat musim hujan. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya. Nah, jadi media tanamnya itu sebaiknya jika sudah mulai memasuki musim hujan, sobat mengganti media tanamnya dengan media tanam yang sangat poros. Nah, jadi media tanam ini nantinya tidak akan terlalu menyimpan banyak air. Jadi saat hujan turun, air yang masuk ke media tanam juga akan langsung keluar ya sobat. Jadi media tanam ini tidak menyimpan banyak air, sehingga tanaman juga akan lebih aman dari kebusukan. Nah, yang penting drainasenya sobat ya harus lancar. Jadi ketika air masuk ke media tanam, dia akan langsung keluar melalui bagian bawah pot. Kemudian yang kedua, sobat bisa mengganti potnya dengan menggunakan pot yang memiliki banyak lubang seperti ini ya sobat ya. Nah, ini pot seperti ini mempunyai banyak lubang, jadi air yang masuk ke media tanam nantinya akan lebih cepat keluar, sehingga si air tidak terlalu menggenang di dalam media tanam. Atau jika sobat sudah menggunakan pot yang biasa, bisa memberikan lubang tambahan di bagian sisi potnya atau bagian bawah potnya. Jadi si airnya itu akan lebih leluasa untuk keluar dari pot. Nah, kemudian jarak tanaman ya sobat ya. Jadi tanaman jangan terlalu rapat. Jadi berikan ruang yang lumayan lega. Jadi sirkulasi udara juga lebih bagus lagi ya sobat. Kemudian selanjutnya, jadi air hujan itu mengandung nitrogen yang lumayan banyak ya sobat. Jadi sobat jangan memberikan pupuk nitrogen kepada tanaman pada saat musim hujan, atau memberikan pupuk dengan kadar nitrogen yang lumayan tinggi. Contohnya pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi itu adalah Growmore ya sobat ya. Growmore yang ini yang 321010. Jadi 321010 ini maksudnya adalah unsur dari NPK-nya, N-nya 32, P-nya 10 dan K-nya 10. Bisa dilihat di sini kandungan NPK-nya. Nah, jadi N-nya 32, P-nya 10 dan K-nya 10%. Nah, jadi dihindari dulu untuk menggunakan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi. Atau di pupuk Osmokot itu ada yang kandungannya 17, 11, 10. Jadi ini kandungan N-nya lebih tinggi, yaitu 17. Nah, jadi dihindari dulu untuk pemberian pupuk dengan kandungan N tinggi. Atau sebaliknya, sobat bisa memberikan pupuk dengan kadar P dan K yang lumayan tinggi. Jadi supaya lebih seimbang lagi NPK-nya. Untuk pupuk Growmore ini contohnya ada pupuk Growmore yang 63030. Jadi P-nya 30 dan K-nya 30. Di sini N-nya lumayan kecil ya sobat ya, hanya 6% saja. Nah, jadi bisa disiasati dengan cara tersebut. Atau minimal sobat menggunakan pupuk dengan kandungan NPK yang seimbang. Jadi misalnya ada Osmokot di sini yaitu 13 13 13, jadi NPK-nya ini adalah seimbang. Atau di Growmore itu ada Growmore 20 20 20 dengan memiliki kandungan NPK yang seimbang juga. Nah, jadi jangan memberikan pupuk nitrogen pada saat hujan ya sobat ya. Karena air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi, kemudian kita tambah lagi nitrogen, yang ada kelebihan nitrogen nantinya si tanaman overdosis nitrogen. Jadi tanaman ini bisa menjadi layu bahkan busuk nantinya. Kemudian yang selanjutnya, jadi air hujan itu mengandung asam ya sobat ya, jadi membuat tanah menjadi asam. Nah, untuk menyiasatinya itu mengatur pH tanah menjadi pH yang normal, kita bisa menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit untuk mengembalikan si pH tanah menjadi normal lagi supaya tidak asam ya sobat ya. Nah, kapur dolomit itu seperti ini.
Ini adalah kapur dolomit atau kapur pertanian. Bisa sobat gunakan untuk menetralkan si pH tanah itu. Tapi untuk mengecek pH tanah juga harus punya alatnya sobat ya, harus ada pH meternya supaya lebih jelas lagi berapa nilai pH yang ada di dalam tanah atau di media tanam. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang menyarankan untuk melakukan penyiraman setelah hujan ya sobat. Jadi karena hujan itu mengandung asam dan juga nitrogen yang lumayan tinggi, jadi ada orang-orang yang melakukan penyiraman setelah turun hujan. Jadi supaya si kandungan nitrogen dan asamnya itu larut ya sobat ya. Jadi setelah hujan disiram agar kandungan yang dibawa oleh air hujan itu turun melalui air yang kita siram itu. Kemudian yang selanjutnya, di musim hujan itu biasanya banyak sekali jamur-jamur yang tumbuh ya sobat ya, seperti ini nih. Ini banyak sekali jamurnya. Nah, jadi ini adalah hama juga yang mengganggu tanaman kita. Untuk menyiasati atau menghilangkan jamur dari tanaman ini, kita bisa menggunakan fungisida. Untuk fungisida itu contohnya ada ditan, ada antrakol. Jadi fungisida itu bisa kita semprotkan ke media tanamnya. Ini dia contohnya antrakol ya sobat ya. Nah, mungkin itu saja sobat ya untuk beberapa tips untuk mengatasi atau menghindari terjadinya pembusukan pada tanaman pada saat musim hujan. Mungkin di antar sobat ada yang mau menambahkan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.